Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi kelima, yaitu motivasi belajar, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi kelima ini tentang motivasi belajar. Cakupan materinya yang pertama, pengertian motivasi belajar. 2. Konsep motivasi belajar. 3. Prinsip motivasi belajar. 4. Cara menumbuhkan motivasi belajar. Indikatornya setelah mempelajari inisiasi kelima ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Pengertian motivasi belajar. 2. Konsep motivasi belajar. 3. Prinsip motivasi belajar. 4. Cara menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian motivasi belajar. Motivasi berasal dari dua kata, yaitu motif dan aksi atau action. Motif berarti dorongan dan aksi berarti usaha, di mana motif itu adalah sebuah dorongan dalam diri individu, kemudian aksi itu adalah usaha yang ingin dicapai individu dalam belajar. Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah setiap usaha yang dilakukan seseorang guna menimbulkan dorongan untuk belajar. Untuk selanjutnya, motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama itu adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi belajar, yaitu timbulnya dorongan untuk belajar karena orang yang bersangkutan sadar terhadap kebutuhannya sendiri. Motivasi intrinsik ini motivasi yang termasuk dari dalam, di mana semangat dalam diri individu untuk meningkatkan kemampuan belajarnya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, di mana motivasi belajar itu timbulnya dorongan belajar berasal dari luar atau dari orang lain, yaitu pengajar. Dapat disimpulkan bahwa ekstrinsik ini motivasi yang didapat dari luar, ada penyemangat untuk meningkatkan kemampuan belajar individu, dapat dari guru, teman, dan keluarga. Selanjutnya, motivasi itu dapat berupa kebutuhan, di mana suatu yang muncul karena adanya ketidakseimbangan psikologis pada diri manusia. Kebutuhan itu bisa berupa nafsu atau keinginan secara sadar untuk menciptakan cipta, rasa, karya yang baik dalam belajar. Kemudian, jenis kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow itu ada kebutuhan faal, keamanan sosial, harga diri, dan kebutuhan berprestasi. Untuk kebutuhan faal di sini itu adalah sebuah kebutuhan fisiologis, dapat dicontohkan makan, minum, tidur, dan lain-lain. Kemudian untuk keamanan sosial itu kebutuhan untuk rasa aman dalam diri individu. Selanjutnya, kebutuhan harga diri ini di mana harga diri yang sangat kuat untuk mencapai kesuksesan dalam arti seseorang individu tersebut memiliki sebuah prinsip dan tujuan dalam hidupnya.
Kemudian kebutuhan berprestasi, di mana kebutuhan untuk mendapatkan sebuah penghargaan, misalnya dalam pemberian reward atau pujian terhadap individu. Selanjutnya dilihat dari drive, itu suatu dorongan yang menggebu-gebu yang jauh lebih besar daripada motif. Bentuk-bentuk motivasi belajar yang dapat dilakukan oleh pengajar antara lain itu ada kompetisi atau persaingan, kemudian mendekatkan tujuan atau matchmaking. Yang kedua, membahas tentang konsep motivasi belajar ada 3. Yang pertama, penekanan tujuan-tujuan belajar. Penekanan tujuan belajar merupakan sasaran siswa yang ingin dicapai oleh siswa selama mereka belajar. Penekanan tujuan belajar dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran dan memberikan arah yang jelas. Dengan hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan memiliki tanggung jawab siswa terhadap pendidikan mereka. Yang kedua, membangkitkan minat mereka dengan menggunakan berbagai macam strategi pengajaran. Strategi pengajaran yang diberikan oleh guru dapat berupa pembelajaran berbasis proyek, aktivitas interaktif, materi multimedia, bercerita, pembelajaran kolaboratif, dan penilaian formatif. Yang ketiga, meningkat pada diri siswa apabila guru memberikan ganjaran. Pemberian ganjaran merupakan salah satu guru untuk meningkatkan motivasi dan perilaku positif dalam kelas. Ganjaran dapat berupa pujian, pemberian token, sertifikat penghargaan, hadiah, dan fisik. Penting untuk diingat bahwa pemberian ganjaran bukan satu-satunya cara untuk memotivasi siswa. Pendidikan yang efektif juga melibatkan perkembangan motivasi intrinsik, penguatan sikap positif, dan penciptaan lingkungan belajar yang mendukung. Yang ketiga, prinsip motivasi belajar. Prinsip motivasi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang disebut sebagai model ARCS, yaitu yang pertama adalah attention atau perhatian. Perhatian peserta didik muncul karena dorongan rasa ingin tahu. Oleh sebab itu, rasa ingin tahu ini perlu mendapatkan rangsangan, sehingga peserta didik akan memberikan perhatian selama proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik itu sangat suka jika diperhatikan oleh gurunya. Dengan memperhatikan individu, maka sikap individu tersebut akan semangat dalam belajar. Yang kedua, yaitu pemberian relevansi, di mana menunjukkan adanya hubungan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Motivasi peserta didik akan terpelihara apabila mereka menganggap bahwa apa yang dipelajari memenuhi kebutuhan pribadi atau bermanfaat dan sesuai dengan nilai yang dipegang. Yang ketiga, confidence atau percaya diri. Merasa percaya diri atau kompeten atau mampu merupakan potensi untuk dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Dengan percaya diri, wajib ditanamkan setiap individu, karena percaya diri itu akan mengarah pada sebuah kesuksesan. Dan yang keempat, satisfaction atau kepuasan. Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan akan menghasilkan sebuah kepuasan, di mana kepuasan itu untuk mencapai tujuan dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima oleh individu, baik yang berasal dari dalam maupun luar individu.
Yang keempat, membahas tentang cara menumbuhkan motivasi belajar. Menurut Rimang, tahun 2011, halaman 88, ada 5 cara menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar kepada anak. Penjelasan tujuan belajar kepada anak harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan empati. Adapun cara menjelaskan tujuan belajar kepada anak dapat berupa gunakan bahasa yang sederhana, tunjukkan relevansi, gambarkan manfaat, buat tujuan bersama, berikan contoh, berikan pertanyaan, melibatkan mereka, berikan umpan balik yang positif. Jangan tekan terlalu keras dan beri dukungan yang penuh. Yang kedua, memberi hadiah atas keberhasilan yang diraih oleh anak. Pemberian hadiah kepada anak yang dapat menjadi cara positif untuk merangsang motivasi dalam pencapaian dan memberikan penghargaan atas upaya mereka. Hadiah harus diberikan dengan kasih sayang dan niat yang baik, tanpa menimbulkan tekanan berlebihan atau perasaan kompetisi yang tidak sehat. Yang ketiga, membuka ajang saing atau kompetisi di antara anak. Kompetisi dapat memiliki manfaat penting, asalkan dijalankan dengan bijaksana dan memperhatikan kesejahteraan emosional anak. Kompetisi mengutamakan pengembangan positif dan pengalaman yang sehat atas kemenangan semata. Yang keempat, memberi pujian, di mana pemberian pujian merupakan cara yang efektif untuk memberikan pengakuan atas pencapaian usaha dan kualitas positif anak. Pujian yang tulus dapat memberi dampak yang positif pada perkembangan anak. Yang kelima, memberi hukuman. Pemberian hukuman kepada anak merupakan tindakan yang harus dilakukan dengan bijak dan hati-hati. Tujuan hukuman bukan hanya menghukum atau menyakiti anak, namun memberikan konsekuensi atas perilaku yang tidak sesuai. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, sesuatu yang mendorong timbulnya keinginan seseorang disebut A. Motif, B. Minat, C. Drive, D. Kebutuhan. Jawabannya adalah drive. Yang kedua, kunci timbulnya minat pada diri seseorang adalah A. Motif, B. Perhatian, C. Drive, D. Kebutuhan. Jawabannya adalah B. Perhatian. Kemudian soal nomor 3, mendekatkan tujuan adalah salah satu bentuk A. Membangkitkan minat, B. Menarik perhatian, C. Menimbulkan motif, D. Membangkitkan keinginan. Jawabannya adalah C. Menimbulkan sebuah motif. Yang keempat, menjelaskan kepada para pelajar bahwa mempelajari materi pembelajaran yang sedang dipelajari itu tidaklah sulit. Adalah salah satu cara untuk menimbulkan A. Motif, B. Perhatian, C. Keinginan, D. Minat. Jawabannya adalah D. Minat. Selanjutnya, daftar pustaka untuk referensi utamanya saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya saya ambil dari Tantowi tahun 2010 dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Jakarta Yayasan Canisius. Kemudian saya ambil dari Katarina Triani tahun 2005 dalam bukunya Psikologi Belajar, Semarang UPT Unespres, dan saya ambil dari internet. Selanjutnya, profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya sekarang bekerja sebagai ASN mengajar di SMPN 2 Jekulo, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.